Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat dari saya untuk Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang menonton video saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19. Kita semua pasti sudah tahu kan apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Penyebaran dari virus ini sangatlah cepat dan pesat sekali ya, sehingga hampir seluruh negara di dunia ini mengalami pandemi COVID-19. Nah, hal ini disebabkan oleh turis atau orang-orang yang keluar masuk dari negara satu ke negara lainnya. Sehingga penyebaran dan angka COVID naiknya itu drastis sekali. Nah, hal ini juga terjadi di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu banyak sekali wisatanya begitu. Jadi turis-turis di luar dari negara lain itu banyak sekali yang berdatangan ke negara kita. Dan kita juga banyak sekali ada penduduk warga negara Indonesia, sehingga penyebaran di Indonesia itu sangat pesat sekali. Nah, penyebab utamanya angka COVID itu tinggi di Indonesia itu karena kurangnya pengetahuan kita tentang COVID-19. Sehingga kita tidak tahu bagaimana cara mencegah COVID-19 itu. Nah, penyebaran COVID-19 ini menyebar itu dari orang ke orang melalui percikan-percikan hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi saat dia batuk, bersin, ataupun berbicara. Nah, untuk gejala-gejala sendiri, gejala COVID-19 ini paling umum itu adalah demam, batuk kering, dan adanya rasa lelah gitu bagi kita sendiri. Nah, gejala lainnya yang lebih jarang itu seperti rasa nyeri, sakit hidup tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera perasa, dan indera penciumannya. Nah, gejala-gejala ini biasanya bersifat ringan dan munculnya itu secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi, tetapi ada beberapa orang yang terinfeksi tapi memiliki gejala yang ringan ini. Untuk penanganan COVID-19 ini, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Contohnya itu, awal masuknya corona ini, pemerintah membentuk tim gerak cepat atau TGC di wilayah otoritas pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara. Dan juga pemerintah itu melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik di bandar udara dan darat. Dan juga pemerintah itu menggunakan alat pemindai suhu begitu. Dan juga saat tingginya angka COVID di Indonesia, pemerintah menutup segala akses keluar akses di bandara maupun di pelabuhan. Ini fungsinya agar seperti mengisolasi negara kita begitu, agar tidak adanya keluar masuk turis dari negara lain itu ke negara kita. Nah, pemerintah juga melakukan pembatasan mobilitas bagi masyarakatnya, seperti adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah juga melakukan kampanye 3L atau menganjurkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta pemerintah juga mengharuskan kita melakukan vaksinasi. Nah, untuk cara mencegah COVID-nya itu adalah kita harus sering mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, melakukan physical distancing seperti menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain, dan isolasi mandiri jika menemukan gejala ringan COVID di dalam diri kita sendiri. Lalu yang keenam adalah vaksinasi, itu sudah pasti karena itu sangat dianjurkan bagi pemerintah. Dan yang ketujuh adalah selalu membawa hand sanitizer atau disinfektan gitu. Nah, untuk pengobatan COVID ini, pasien
atau orang yang terkena gejala ringan itu dokter itu menganjurkan untuk isolasi mandiri. Nah, di isolasi mandiri itu kalian harus rajin minum obat demam, nyeri, memperbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup. Nah, bagi kalian yang infeksinya itu sudah berat, gejalanya itu berat, dokter itu menyarankan untuk dirawat di rumah sakit. Dampak apa sih yang COVID-19 ini bawa bagi masyarakat Indonesia itu banyak sekali ya. Dari pendidikan saja kita bisa lihat bahwa sekolah-sekolah itu beralih ke online saat itu. Beralih ke online. Kita tidak bisa sekolah offline atau sekolah tatap muka karena penyebaran virus COVID ini. Dan COVID ini sangat berbahaya sekali. Untuk di sosial dan ekonomi itu kita banyak pekerja yang dirumahkan, bahkan dipecat, bekerja dari rumah, dan untuk pedagang-pedagang kecil kaki lima itu menurun gitu omsetnya mereka, karena kita juga dibatasi untuk keluar. Bahkan untuk wilayah-wilayah yang tingkat corona itu tinggi, kita adanya isolasi, tidak boleh keluar sama sekali seperti itu. Sehingga dampaknya untuk masyarakat kecil itu yang miskin semakin miskin, bahkan yang kaya pun itu mereka mengalami krisis keuangan juga seperti itu. Seperti itu ya. Jadi dampak COVID-19 bagi masyarakat Indonesia ini sangatlah besar sekali. Banyak yang krisis keuangan, angka kematian di Indonesia pun itu sangat tinggi saat itu. Kita sangat kesusahan mencari uang tentu saja karena banyak pekerjaan dipecat, susah mencari lowongan pekerjaan. Jadi angka pengangguran itu sangat tinggi saat COVID-19 itu, saat pandemi COVID-19. Nah, dari sisi negatifnya, mungkin selama pandemi itu Indonesia itu sangat gelap gulita sekali ya. Tapi jika kita melihat dari sisi yang lainnya, sekarang kan kita sudah agak normal begitu ya, kita sudah beraktivitas seperti biasa. Di sini kita bisa belajar dari COVID-19 ini bagaimana cara kita menjaga kesehatan, bagaimana cara kita mengatur keuangan kita jika kita kembali dihadapi dengan pandemi atau kondisi-kondisi darurat lainnya. Nah, kita juga diajarkan bagaimana cara menghargai apa yang kita punya, menghargai waktu bersama keluarga, bersama teman-teman, karena kita tidak tahu waktu seberapa besar waktu yang kita punya gitu. Lalu kita juga bisa berjuang di masa-masa kritis kita seperti itu, memanfaatkan peluang. Nah, banyak juga justru orang saat pandemi itu dia memanfaatkan untuk bisnis, seperti bisnis masker, hand sanitizer, seperti itu. Kita di sini diajarkan untuk memanfaatkan peluang separah apapun kondisi di sekitar kita. Nah, dan peluang-peluang lainnya masih banyak lagi. Nah, saya harap bagi kalian yang mungkin kesulitan saat pandemi COVID-19, di sini di masa sekarang kita semua bangkit dan semoga kita bisa berjalan normal kembali, bahkan kita bisa mencapai kejenjang sosial yang lebih tinggi lagi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.